Selamat pagi adik-adik. Pagi, Dok. Selamat pagi, Ya, Dok. pagi ya. Tolong diaktifkan videonya sebentar ya, biar saya kenal juga. Sekali lagi adik-adik ya, tolong diaktifkan videonya ya. Adik-adik ini sudah 129 ya, termasuk saya. Kita tunggu lagi 5 menit lah. Mungkin ada teman Anda yang mau bergabung nggak bisa.
Sudah 133 ya. Baiklah, adik-adik, jadi dengar suara saya? Halo? Terdengar, Dok. Ya, baiklah. Kalau sudah ya, kita lanjutkan untuk pertemuan pertama pada pagi hari ini ya. Pertama-tama selamat pagi semuanya. Selamat Anda menjadi warga FKH ya. Dan untuk kesempatan ini akan mengikuti pelajaran zoonosis ya. Nah, adik-adik, untuk pertemuan yang pertama saya lakukan secara online biar sekalian juga eh, satu kali sesi ya sudah bisa untuk keempat kelas. Kemudian hanya memberikan pembekalan pemahaman awal ya biar sama juga di antara masing-masing kelas. Nah, adik-adik, eh, saya gini dulu, apa namanya, share dulu mengenai jadwalnya. Ya, sudah bisa dilihat adik-adik? Sudah terlihat nggih, Dok? Ya, baik. Nah, adik-adik, mengenai teknis kuliah ilmu zoonosis ya, mungkin sama dengan teknis-teknis kuliah bagi mahasiswa sebelumnya ya. Untuk kuliah zoonosis, kita akan bagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok. Ya. Kemudian beberapa kelompok sesuai dengan materinya. Nah, sebentar saya hitung berapa kelompok jadinya ya. 1, 2, 3, 4. Menjadi 11 kelompok adik-adik. Ya. Menjadi 11 kelompok. Saya harapkan nanti setiap kelas nanti membagi diri menjadi 11 kelompok. Ya. Bagaimana teknisnya silahkan Korti yang atur ya. Bagi diri menjadi 11 kelompok. Nah, mungkin saja jumlah kelasnya beda-beda, ada yang genap, ada yang ganjil, bisa jadi dalam satu kelompok ada yang jumlahnya mungkin lebih, ada yang jumlahnya mungkin kurang ya. Itu silahkan Anda yang atur ya. Yang jelas bagi 11 kelompok sehingga nantinya menjadi 11 materi nantinya ya. 11 materi. Kemudian materi-materi yang akan Anda pelajari adalah seperti ini ya. Untuk materi pertama, ya siapa yang nantinya mendapat sebagai kelompok pertama, itu akan mempresentasikan, ya membuat PowerPoint nanti adik-adik, kemudian mempresentasikan mengenai materi ini, yaitu mengenai materi pendahuluan, yaitu mengenai sejarah zoonosis, kaitan zoonosis dengan Kesmapet, kaitan zoonosis dengan PP nomor 95 tahun 2012, pembagian zoonosis, peran hewan liar dalam zoonosis. Ya. Nah, untuk kelas B dan A,
itu nanti akan dipandu. Dosennya itu tidak mengajar, membuat PowerPoint, menyampaikan tidak, hanya sebagai pemandu, mendampingi, yaitu Dokter Romi. Untuk kelas B dan A paginya, untuk sorenya saya sendiri ya, kelas D dan C ya. Nah, ini kan dibawakan oleh, yang gini, yang mempresentasikan di kelompok itu ya, berarti kelompok satu yang presentasi. Sedangkan mahasiswa yang lain, yang tidak kebagian untuk presentasi, saya harapkan membuat ringkasan, ditulis tangan, ya. Buat ringkasan ditulis tangan, di double folio, mungkin A1 halaman folio atau apa. Kenapa saya harapkan ditulis tangan saja ya, biar enggak nanti copy paste ya, nanti seperti kemarin bukunya itu di-copy paste ya, seperti apa yang ada di buku ya, seperti tidak ada usaha ya. Saya harapkan mahasiswa itu minimal dia membaca sekilas ya, tahu gambaran itu diringkas ya, tulis tangannya agak baik dikit biar bisa saya baca nantinya. Kemudian untuk yang dapat kebagian membawakan makalahnya yang presentasi, itu tidak usah lagi menulis tangan ya. Nah itu, semuanya itu masing-masing apakah yang presentasi ataukah yang tidak presentasi, nanti mengupload materinya untuk per masing-masing pertemuan itu di Owaso ya. Intinya di Owaso, dari masing-masing pertemuan itu diupload. Nanti saya buatkan gininya, apa namanya, tempat uploadnya ya, seperti itu. Jadinya yang presentasi, kalau presentasinya misalnya satu kelompoknya itu 3 orang, ketiga-tiganya, saya jelaskan ketiga-tiganya mengupload, nah itu dianggap sebagai bahan penilaian. Kemudian, mahasiswa yang lainnya mengupload hasil ringkasannya di Owaso. Nah, itu saya harapkan nanti adik-adik nanti mengikuti semua materi itu harus, masing-masing mahasiswa itu harus menguploadnya. Apakah dia sebagai presenter ataukah dia menulis ringkasannya. Saya harapkan semuanya nanti diupload. Kemudian dalam penilaian, karena banyaknya 11 penilaian, mungkin tidak ke-11-nya saya akan nilai ya adik-adik ya. Saya buka saja dari awal. Saya akan pilih secara acak ya. Jadinya kalau adik-adik tidak semuanya mengupload nanti ke-11 tugas tersebut, nanti bisa-bisa jadi nanti adik pas yang tidak diupload itu nanti kena. Sehingga nanti mahasiswa tidak memiliki nilai. Nah, biar amannya saya harapkan semuanya dan memang itu kewajiban daripada mahasiswa meringkasnya ya sebelum perkuliahan diringkas, sebentar, nah itu diupload ya. Nah itu sehingga nantinya komponen penilaian daripada mahasiswa itu lengkap ya. Nah itu mengenai tugasnya. Kemudian ada mungkin tugas yang lainnya saya buatkan di Ewase, tapi tidak semuanya mungkin ya. Ada tugas untuk gini, apa namanya, untuk diskusi di Ewasenya. Silakan nanti adik-adik gini kan, diikuti juga materi diskusinya di Ewase sehingga nanti komponen penilaian dari mahasiswa nanti lengkap ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu adalah pertemuan protozoal zoonosis. Nah, ini kelompok yang kedua berarti. Materinya adalah toxoplasmosis, cryptosporidiosis, dan zoonotic scabies. Yang nanti pemandunya dari pagi sampai sore yaitu Dr. Romi. Kemudian tanggal 7 Oktober ada viral zoonosis yang pertama. Materinya adalah rabies dan pseudokokok. Pengantarnya, pemandunya adalah Dr. Kadekara. Kemudian untuk viral zoonosis yang kedua tanggal 14 Oktober, materinya adalah JE, Japanese Bay Encephalitis, kemudian Contagious Eczema, dan Ebola. Pemandunya dari pagi sampai sore, A, B, C, D, B, A, D, C kelasnya ya, itu Dr. Tri ya. Selanjutnya tanggal 21 Oktober itu akan diadakan UTS secara online ya. Nanti saya yang memandunya ya. Nah itu.
Nah, setelah itu tanggal 28 Oktober itu ada helminthonosis dengan materi fascioliasis dan schistosomiasis. Pemandunya dari pagi sampai sore, BADC kelasnya yaitu Dr. Made Sukado. Kemudian tanggal 4 November 2024 Taeniasis dan Sisyphus untuk Taenia saginata dan Taenia solium. Pemandunya adalah Dr. Made Sukado ya. Dari pagi sampai sore. Kemudian tanggal 9 materi yang 9 tanggal 11 November bakterial zoonosis yang pertama, erysipelas dan human erysipeloid, kemudian ada antrak, ada brucellosis. Pemandunya dari pagi kelas BA dan DC sorenya adalah Bapak Ketut Suwado. Kemudian tanggal 18 November bakterial zoonosis yang kedua, materinya adalah Campylobacteriosis, Leptospirosis, dan Listeriosis. Pemandunya adalah Dr. Hamo. Nah, kemudian tanggal 25 November, bakterial zoonosis yang ketiga, dengan materi Salmonellosis, Streptococcus, dan Zoonotic tuberculosis. Paginya, pagi sampai sore, dipandu oleh Bapak Dr. Wayan Masudana. Kemudian tanggal 2 Desember, fungal zoonosis, meliputi materi aspergillosis, histoplasmosis, dan key pepper. Itu kelas pagi BA dipandu oleh Dr. Maso dan sorenya dipandu oleh Dr. Kadekana. Kemudian materi yang terakhir 9 Desember, New Emerging Zoonosis, meliputi materi BSE, avian influenza, dan E. coli, itu dipandu oleh saya sendiri dari pagi sampai sore. Kemudian tanggal 16 Desember 2024 itu UTS 2 secara online. Nah, untuk materi UAS-nya, ujian akhirnya itu akan mengikuti jadwal daripada akademiknya. Nah, mungkin itu adik-adik mengenai jadwal materi-materi dalam pelajaran zoonosis, yaitu seperti apa yang saya sampaikan. Silakan nanti adik-adik membagi diri menjadi 11 kelompok per kelasnya. Kemudian materi tersebut Anda upload di OASO, sementara mahasiswa yang tidak kebagian untuk presentasi pada materi jadwal tersebut, saya harapkan untuk membuat ringkasannya dalam bentuk gini, ditulis tangan di double folio. Gini kan diupload dalam bentuk PDF aja nanti adik-adik ya. Kemudian ini perlu saya tekankan bahwa ini jadwalnya mengenai ruang gininya apa namanya? Tempat kuliahnya ya di ruang bersama ya sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh bagian akademik. Tetapi seperti saya tekankan di sini di catatannya ya, kuliah itu dapat dilakukan secara offline ataukah online lewat Webex ataukah Zoom ya, sesuai dengan link dosen pengampu. Nah, saya harapkan nanti dari adik-adik, mungkin dari coaching-nya, tolong dihubungin nanti dosennya, apakah nanti mau diadakan kelas secara offline di ruang kelas, ruang kuliah bersama di Bukit, ataukah nantinya secara online. Siapa tahu nanti ada benturan jadwal dari dosen, sehingga beliau tidak bisa jadwal kuliahnya secara offline, bisa jadi kuliahnya secara online ya, lewat Webex atau Zoom. Nah, nanti tolong dihubungi minimal sehari sebelumnya kepada dosen yang akan mengajar di minggu tersebut ya. Korti mungkin punya tugasnya. Mahasiswa diharapkan menghubungi dosen ya, kortinya ya, pengampu untuk menanyakan link Webex atau Zoom daripada dosen tersebut sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian yang kedua, mahasiswa melakukan pemaparan PowerPoint seperti apa yang saya sampaikan tadi sesuai dengan kelompoknya, dan selanjutnya untuk anggota kelompok juga mengunggahnya. Nah, seperti saya sampaikan tadi bukan hanya satu saja. Kalau ada kelompoknya bertiganya gini mengunggahnya untuk diberikan penilaian sesuai sebagai tugas kelompok. Kemudian dosennya diharapkan memberikan, nah ini untuk dosen, nanti siapa tahu ada dosen selain tugas wajib yang saya
sampaikan seperti tadi, yaitu mengunggah materi pembelajaran tersebut, siapa tahu ada dosen juga memberikan tugas lewat Oase. Nah, nanti silakan adik-adik nanti lihat di Oase-nya. Nah, UTS dan UAS akan dilakukan lewat Oase dengan soal-soal yang sudah terjadi, Bang, soal Oase ya. Nah, itu kurang lebih mengenai materi di dalam kuliah zoonosis ini adik-adik. Kemudian perlu saya sampaikan lagi yaitu mengenai tata tertib kuliah ya. Saya harapkan nanti dari adik-adik juga mentaati tata tertib daripada kuliahnya. Apakah itu mengenai absensinya, nanti akan saya buatkan absensinya adik-adik ya. Kemudian ya mengenai kehadiran dalam hal ini mengenai etika apa namanya ya pakaian seperti itu ya. Kalau kuliahnya secara offline di ruang kuliah jelas kami lihat mahasiswanya seperti apa. Pasti dia ke kampus itu dalam arti ya sudah mempersiapkan diri. Artinya memakai pakaian ya pakaian baju yang berkerah itu kan standar aja. Kemudian pakai sepatu ya seperti itu belajar. Nah, kalau seandainya kuliahnya secara online itu kan ya, muka aja di store. Itu pun kalau videonya aktif. Nah, kalau seandainya ada kuliah secara online, nantinya saya harapkan juga mahasiswa berpakaian yang sama. Jangan nantinya seperti orang baru bangun, ya, sisir juga tidak, ya, seperti orang tidak kuliah. Tidak, sama seperti kuliah offline, artinya berpakaian yang rapi, kemudian seperti biasa, ya. Kemudian videonya juga diaktifkan. Ya, itu kan sebagai pengganti Anda tidak ke kampus, ya. Jadinya tolong diaktifkan videonya. Itu data tertibnya, ya. Biar enggak nantinya dosennya keluar-keluar laginya aktifkan videonya seperti itu ya. Itu sudah kewajiban Anda ya. Silahkan diaktifkan videonya, pakaian yang rapi seperti orang kuliah yang offline aja. Ya. Nah itu saya harapkan data tertibnya. Kemudian silakan adik-adik nanti ikuti semua tugas-tugas yang ditugaskan. Lihat-lihat di Waso nanti adik-adik lihat-lihat di Waso mengenai waktunya tolong diperhatikan batas waktu ngumpulnya kapan tolong diperhatikan ya. Biasanya semua tugas-tugas itu saya harapkan itu kalau tugasnya sebelum UTS 1 yaitu semuanya harus sudah selesai sebelum UTS 1. Kalau ada yang terlambat, ya masih ada waktu sampai sebelum UTS 1. Sedangkan untuk tugas-tugas setelah UTS 1 ya sebelum UTS 2 dilakukan. Ya, nantinya silahkan diikuti sehingga nilai komponen adik-adik nantinya lengkap. Saya harapkan nanti semua komponen penilaian nanti lengkap, rajin-rajin melihat dewasa sehingga semuanya nanti bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Ya. Harapannya seperti itu ya. Biar enggak nantinya ada tugas pertemuan pertama nanti baru Anda ngeh nantinya dikumpul setelah mau UAS ya. Jadinya sudah hampir sekian bulan baru Anda sadar oh ada tugas ya. Nanti rajin-rajin lihat di WhatsApp. Nah, itu mengenai tata tertibnya. Kemudian mengenai materinya, adik-adik. Nah, di mana adik-adik dapat materinya buku ini gitu ya. Nah, ini adik-adik saya gini kan, untuk materi apa namanya zoonosis ini kita di Kesmapet memiliki buku. Nah, memiliki buku wajib. Kemudian saya harapkan nanti adik-adik untuk membelinya. Untuk membelinya, saya tekankan sedari awal, baru saya bilang untuk membelinya, ini bapaknya bisnis buku. Nah, saya harapkan tidak ada pemahaman seperti itu. Saya kasih pengertian seperti ini adik-adik. Kita di Kesmapet ataukah di FKH UNUD secara umum, kalau saya ya, persepsinya kita ingin memperkenalkan FKH ini punya nama diperhitungkan di level nasional, di tingkat
FKH secara nasional. Ataukah kalau bisa melebar, termasuk juga disiplin ilmu yang lain yang terkait dengan FKH, misalnya saja adalah ilmu peternakan, termasuk juga ilmu kedokteran, kesehatan secara umum Adik-adik. Nah, saya harapkan kita di FKH ini terkenal. Caranya apa? Salah satunya adalah melalui media buku. Media buku. Nah, buku yang kebetulan saya penulisnya itu saya terbitkan di penerbit yang ginilah cukup qualified ya, Canisius di Jogja ya. Buku itu sebenarnya bisa adik-adik dapatkan entahkah itu secara online ataukah bisa didapatkan di Gramedia. Dulunya dijual di Gramedia. Sekarang saya tidak sempat ke Gramedia, apakah ada bukunya di Gramedia atau tidak ya, saya tidak tahu ya. Nah, itu maksudnya sekarang ketika buku tersebut nantinya dalam tanda kutip banyak yang memakainya sehingga bagi pihak percetakan itu melihatnya itu sebagai buku yang yang dalam tanda kutip bermutu begitulah. Ada yang membacanya berarti kan ada buku yang yang baik seperti itulah. Biar enggak nantinya kita di Udayana membuat suatu buku tetapi tidak ada yang memakai, tidak ada yang membelinya, ya itu kan kesannya jelek sekali gitu. Nah, buku-buku yang saya buat itu termasuk salah satunya adalah buku Sonosis ini tidak hanya digunakan di Udayana Adik-adik. Beberapa mahasiswa, kebetulan dosennya itu bekas bimbingan saya di Unhas misalnya, ataukah di Mandalika ya. Sejauh ini kadang-kadang mengontak saya, di mana dapat beli bukunya ini, saya sarankan, coba hubungi penerbitnya ini, seperti itu ya. Mereka membeli bukunya di penerbit langsung. Saya tidak tahu entah berapa dia membelinya, saya tidak tahu ya. Saya baru dibilang dia mau membeli aja, saya sudah senang ya. Artinya buku saya, apa yang saya buat itu adalah manfaatnya. Nah, itu sebenarnya adik-adik, bukan nantinya cibiran seakan-akan nanti saya mencari untung dengan menjual buku, mencari persen, maaf, bukan itu maksudnya. Kemudian kalau saya tidak wajibkan mahasiswa untuk membelinya, tidak wajibkan, nanti mahasiswa akan memfotokopi, terus terang aja kita fair aja, memfotokopi dengan harapan nanti bukunya jauh lebih murah karena fotokopi jauh lebih murah. Tetapi kalau saya biarkan seperti itu, nah itu sebenarnya kita sama-sama, terutama yang memfotokopi itu sebenarnya kan melanggar hak cipta ya. Tidak boleh buku itu difotokopi, diperbanyak seperti itu ya. Maka dari itu saya ginikan mahasiswa untuk membelinya. Nah, buku itu bukan saja nanti adik-adik gunakan untuk sekarang ini untuk kuliah zoonosis ini saja ya. Itu silahkan nanti bisa dipakai termasuk setelah Anda tamat kuliah. Ya. Bisa. Ya, nanti sangat berguna. Saya kira sangat sih saya aja ada yang lupa nanti kita lihat dari di bukunya ya. Nah, seperti itu. Nah, mengenai harganya, terus terang aja sampai sejauh ini saya belum tahu ya. Saya coba kontak di Canisius di bagian gininya, suppliernya. Nah, ini masih dicarikan saya harganya ya. Entah berapa nantinya sudah termasuk di Bali. Nah, nanti saya harapkan berapa nanti dikasih harga sama Canisius, itu yang saya nanti kasih ke adik-adik mahasiswa. Nanti mahasiswa silakan nanti koordinasi dengan kortinya. Nah, masalah pembayarannya ya. Biar enggak juga seperti kemarin masalah buku apanya ya itu Kesmapet ya. Lewat Dr. Romi nantinya ya seakan-akan kami jualan dan itu kesannya terus terang aja saya tidak enak seperti itu ya. Mengumumkan kepada mahasiswa, kemudian harap membayar sebelum UTS 1 ya seperti itu ya. Kan seakan-akan kami dari dosen yang perlu sekali bahwa buku itu apa namanya dipakai oleh mahasiswa, padahal sebenarnya mahasiswa yang membutuhkan ilmu tersebut sebagai sarana untuk pembelajaran. Kemudian dosennya mengumumkan sampai 2-3 kali
ada dari satu kelas sudah lunas, ada yang lainnya belum, kemudian diumumkan lagi. Nah, kan seakan-akan kami ada kepentingan yang tersembunyi seakan seperti itu. Saya tidak gini ya. Kita biasa-biasa saja. Nanti kalau adik-adik kalau sudah mau beli buku ya silakan nanti langsung lewat korti yang dibayarkan. Nanti korti yang gini ya, yang membayarkan. Nanti kalau bila perlu nanti saya kasih langsung dihubungkan kepada pihak Kanisius nantinya berapa bayarnya langsung nomor rekeningnya di Kanisius ya seperti itu. Nggak usah lewat saya lagi seperti itu ya. Saya cuma mengantarkan. Bila tidak nantinya terkesan saya itu sebagai bisnis jualan seperti itu. Nah itu ya yang saya ingin tekankan kepada adik-adik ya. Tetapi saya ingin memberikan suatu pendidikan kepada mahasiswa bagaimana ini yang benar ya. Jangan ini melanggar hak cipta seperti itu. Kemudian membayarnya di sana silakan ya. Nah itu yang saya harapkan nanti dari adik-adik ya. Dalam tanda kutip ya mohon partisipasinya dengan membeli buku bukan untuk saya tetapi untuk kebesaran daripada FKH, untuk kebesaran daripada Esmapet utamanya seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti bagian kita ini ya dalam tanda kutip kenal oleh orang-orang di luar daripada sendiri ya. Seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan dari adik-adik ada yang ditanyakan silakan ya. Mungkin dari Korti ada yang ditanyakan silakan. Silakan adik-adik ya. Sementara masih belum. Masih belum ya. Nah ini adik-adik saya baru aja dapat jawaban dari gini dari Kanisius ya. Dari Kanisius, kemudian buku ajar zoonosis penyakit hewan menular dari hewan ke manusia itu harganya 135.000 ya deh. Stoknya di Kanisius itu ada 324 eksemplar ya. Nah, ini saya dapat infonya. Nah, seperti itu. Harganya 135 dari Kanisius, kemudian stoknya ada 324 baru saja ya. Silakan nanti lewat Korti nanti saya harapkan nanti untuk mengkoordinirnya. Mengenai pembagian kelompok atau yang lainnya sudah cukup jelas deh. Ataukah lewat UASO saya belum sempat buka UASO, ada yang sudah sempat buka UASO apakah sudah ada? Nah, Untuk puasanya sampai saat ini masih belum belum jadi ya. gitu. Ya, coba saya gini nanti ya. Saya belum sempat terus terang aja. Nanti sehabis pertemuan ini akan saya coba cek UASO-nya. Termasuk nantinya gini yang menampilkan materi-materinya. Maksudnya jadwalnya ya. Kalau ruang kuliah bersama itu ruang kuliah yang apa namanya itu ya? Di bangunan yang lama itu kan ya, di kuliah bersama itu. Di sebelahnya RSPTN itu. Iya, Bro. Iya, Ya, Prof. kalau gini karena di jadwal yang dikeluarkan akademik itu tidak ada ruang apa gitu misalnya nanti tolong diinfo deh ya ruangannya ruang berapa lantai berapa seperti itu. Kalau dulu sih kita di lantai 1. Sekarang katanya sudah diperbaiki lantai 2-nya sudah. Saya nggak tahu juga entahkah di lantai 1 ataukah di lantai 2 kita ruangannya juga nggak tahu gitu karena di kalender akademik tidak berisi lengkap ya. Nanti diinfokan deh ya. Baik, Prof.
Ya, kortinya nanti lewat korti. Ya, adik-adik, kalau memang tidak ada pertanyaan, rasanya sudah cukup jelas ya. Silakan nanti Anda mulai mengikuti kuliahnya. Untuk materinya berarti mulai minggu depan ya. Minggu depan sudah materi pendahuluan ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ada Dek, silakan. Apakah sudah cukup ya? Kalau memang sudah jelas tidak akan ada pertanyaan lagi, maka acara pertemuan pertama pada pagi hari ini akan kita akhiri sampai di sini. Kemudian untuk absensi akan saya upload di Waso nanti adik-adik ya. Nanti silakan absensi di sana. Kita buatkan absensinya Google Form seperti itu. Nanti kita akan absensi di sana ya. Baiklah, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada diskusi lagi, maka acara pertemuan pertama mengenai materi pendahuluan pada hari ini kita akhiri sampai di sini. Selamat pagi ya.